perkenalkan, nama aku Halimah dari KM 4601. Di sini aku akan ngejelasin hasil analisis kelompok 2 mengenai film Dear Nathan, yang dimana diceritakan dua orang remaja menjalin kisah hubungan, yaitu yang diperankan oleh Jeffrey Nicole sebagai Nathan dan Amanda Rowles sebagai Salma. Gimana kelanjutannya? Cekidot! Nah, tadi kan udah jelasin sinopsisnya oleh Halimah. Sekarang, aku, Rifa Rebani, akan menjelaskan dua tahapan dari film Dear Nathan. Yang pertama ada initiating. Initiating merupakan proses awal dalam menjalin suatu hubungan. Nah, initiating merupakan proses pendekatan di mana menunjukkan ketertarikan antara satu sama lain. Pada adegan tersebut terlihat Salma yang sedang berdiri di depan pagar karena ia terlambat datang sekolah. Lalu muncullah Nathan. Nathan mempunyai luka di pelipisnya. Indikatornya itu yang pertama, karena melihat Nathan mempunyai luka, jadi Salma mengasihnya handphone. Lalu pandangan Nathan terhadap Salma sangat menunjukkan bahwa ia tertarik kepada Salma. Yang kedua ada tahap experimenting. Experimenting merupakan tahapan di mana dimulainya percakapan-percakapan kecil. Nah, pada adegan tersebut terlihat Nathan sedang curi-curi pandang pada saat pelajaran olahraga. Nah, Salma itu terlempar bola lalu ia pingsan. Setelah ia pingsan, dia tuh dibawa oleh Nathan ke UKS digendong. Lalu setelah sadar, Nathan sangat panik dan mengkhawatirkan Salma. Lalu ia menanyakan kabarnya apakah baik-baik saja. Nah, Nathan merekomendasikannya untuk memakai air dingin supaya lebih mendingan. Nah, tadi kan Rifa udah ngejelasin dua dimensi tahapnya. Sekarang, aku Amalia Fazlina bakal ngejelasin dua dimensi tahap selanjutnya. Yang pertama ada intensifying. Apa sih intensifying? Intensifying merujuk pada kedalaman hubungan antar dua orang individu dalam hubungan interpersonal. Nah, di Sindir Nathan ini, ketika Nathan menggoda Salma dengan mengatakan, tapi ada loh ngadepin orang nggak bisa pakai akal sehat. Nah, kecuali ngadepin kamu pakai kasih sayang. Nah, di situ tuh Nathan tuh sambil ngelus-ngelus kepala Salma gitu loh. Nah, selanjutnya nih ada tahapan integrating. Tahapan integrating itu apa sih? Tahapan integrating adalah ketika dua orang sudah mengklaim kalau mereka memiliki hubungan. Nah, di sini ini ketika Aldo, kakak kelas, menanyakan kepada Salma, emang Salma udah punya pacar? Nah, si yang jawab bukan Salma nih, tapi Nathan dari pintu. Udah, sambil nada berteriak kecil. Nah, selanjutnya si Salmanya menggeret Nathan untuk pergi keluar dari ruang OSIS. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Sekidot selanjutnya. Nah, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal ngejelasin dua tahapan berikutnya. Yang pertama itu ada bonding, di mana bonding ini tuh menggambarkan para pemeran utama atau karakter-karakter tersebut tuh melibatkan percakapan yang lebih intim lagi. Dan di adegan itu menunjukkan bahwa ikatan atau koneksinya itu menjadi lebih dekat. Nah, pada adegan 46/55 detik menggambarkan bahwa Nathan itu mengungkapkan perasaannya kepada Salma, dan dia juga mengatakan ketika semua orang menganggap dia sampah, Salma doang yang menganggap dia itu sebagai manusia. Dan dia memastikan, jadi gimana gitu. Dan Salma pun menjawab iya sebagai tanda kalau dia menerima cintanya Nathan. Begitu. Nah, tahapan yang kedua yaitu ada differentiating, yaitu di mana ketika pemeran utama yaitu Nathan mengalami perubahan dalam dirinya. Nah, hal ini dapat terjadi ketika ada konflik atau tantangan yang harus dihadapi oleh pemeran utama. Di scene ini diceritakan bahwa Nathan itu menjadi berubah kepada sang ayah ketika ayahnya itu meminta maaf kepada dia. Nah, yang tadinya si Nathan ini dendam dan benci kepada ayahnya, dia jadi luluh dan lemah lembut kepada ayahnya. Di scene ini juga digambarkan bahwa Nathan dan ayahnya itu berpelukan. Nah, di sini aku mau melanjutkan apa yang teman-teman aku sampaikan. Aku Rizkana Syamalia mau menjelaskan tentang circumscribing. Kenapa sih ini tuh dibilang circumscribing? Karena di tahap ini tuh menunjukkan adanya perenggangan hubungan antar tokoh. Nah, kalau di film Dear Nathan, ini Salma menunjukkan mau berjarak gitu sama Nathan. Dengan contohnya, Nathan nelfon Salma, tapi sama Salmanya nggak diangkat. Nah, selanjutnya itu ada stagnating. Bedanya dengan circumscribing, kalau stagnating tuh udah bener-bener nggak ada komunikasi lagi. Karena yang di circumscribing itu yang menunjukkan berjauhan itu sama, kalau yang di sini juga Nathannya juga nih. Nathannya udah bener-bener lost contact juga sama Nathan.
Nah, balik lagi sama aku. Aku bakal jelasin tentang dimensi avoiding. Apa sih dimensi avoiding? Dimensi avoiding adalah ketika kedua belah pihak sudah menghindari dari pertemuan dan komunikasi. Nah, contoh dari sini ini adalah ketika ayah Nathan mengatakan pada Nathan, kalau kamu nggak nurut, keluar. Dan Nathan menuruti perkataan ayahnya, yaitu keluar dari rumah. Nah, selanjutnya ada dimensi terminating. Apa sih dimensi terminating ini? Dimensi terminating adalah ketika tahapan kedua belah pihak mengakhiri hubungan dan kedua belah pihak tersebut tuh kayak sepakat nih. Di sini nih meskipun salah satunya mempertahankan hubungan, tetapi ketika salah satunya sudah ingin mengakhiri, hubungan akan berakhir. Nah, contohnya adalah ketika Nathan mengatakan pada Salma, dan gue adalah laki-laki pertama yang pergi dari lo, mau lihat lo bahagia. Nah, Nathan pergi meninggalkan Salma. Oke, hai. Sebelumnya, kenalkan nama aku Nidia Rendah Hati dengan NIM 150222373. Kita langsung aja ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang mindful listening. Jadi apa sih itu mindful listening? Jadi mindful listening itu proses mendengarkan, menyimak, dan memerhatikan secara serius lawan bicara kita. Nah, dari contoh mindful listening itu kita mengambil contoh 2 scene. Yang pertama itu pada scene yang menitnya tuh di 52. Jadi Salma itu lagi ngedengerin kisah hidup Nathan dengan serius, dengan sesama. Kenapa sih ini tuh contoh mindful listening? Kita bisa lihat dari raut wajah Salma yang serius, seperti dahi mengkerut, dan juga ada eye contact dengan Nathan. Nah, contoh yang kedua ada di scene pada 56. Nah, ini tuh Salma tuh lagi memberi nasihat kepada Nathan bahwa dia tuh hidupnya tuh harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini tuh jadi contoh mindful listening karena Nathan dan Salma ada eye contact, kemudian Nathan serius, dan juga Nathan juga mengimplementasikan nasihat Salma itu ke realitas hidupnya. Nah, aku bakal ngejelasin mindful listening di scene berikutnya. Jadi pada scene ini terdapat Salma dan ibunya yang sedang mengobrol. Nah, yang menjadi indikator pertama yaitu Salma sedang mendengarkan perkataan dan menyerap nasihat dari ibunya. Yang kedua adalah terlihat dari raut wajah Salma yang sedang serius melakukan eye contact dengan ibunya dan terfokus dengan apa yang dikatakan ibunya. Nah, pada scene selanjutnya terdapat Salma sedang mengobrol dengan ayahnya Nathan. Yang menjadi indikator yang pertama yaitu ayahnya Nathan mendengarkan dan memperhatikan apa yang dibicarakan Salma, lalu mengimplementasikannya ke realita. Nah, indikator yang kedua adalah terlihat dari raut wajah ayahnya yang serius dan sedang berkonsentrasi dalam mendengarkan pembicaraan Salma. Nah, kalau Rere tadi udah ngejelasin mindful, di sini aku akan ngejelasin mindless listening. Nah, mindless listening itu adalah keadaan di mana seseorang itu secara pasif mendengarkan lawan bicaranya tanpa memberi perhatian lebih. Di sini aku akan ngejelasin 2 scene tersebut. Nah, yang pertama di mana ketika Afifah sebagai sahabat Salma menyarankan Salma untuk tidak menjalin hubungan dengan Nathan. Nah, dapat kita lihat bahwa raut muka wajah Salma itu sangat cuek dengan perkataan yang dikatakan oleh Afifah sendiri. Nah, scene kedua itu ketika Aldo sebagai kakak tingkat yang menyukai Salma mengatakan tentang hal-hal negatif dari Nathan. Namun dapat kita lihat bahwa Salma ini mengalihkan pandangan dari kakak Aldo. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, aku bakal jelasin tentang konsep diri. Sebelumnya konsep diri ini terdapat 4 elemen dan aku bakal jelasin 2 elemen dulu nih. Yang pertama, harga diri. Harga diri merupakan persepsi individu terhadap hal yang dicapai dengan menganalisis seberapa banyak kesesuaian tingkah laku dengan ideal dirinya. Nah, dalam scene ini nih ketika Nathan membela Salma yang di catcalling sama kedua orang asing. Nah, Nathan membela Salma karena martabatnya sebagai wanita telah tercoreng nih karena digodai oleh pria asing. Selanjutnya ada peran diri nih teman-teman. Peran diri ini apa sih? Peran diri adalah serangkaian pola sikap perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan kelompok sosial terkait dengan fungsi seseorang di dalam masyarakat. Nah, dalam scene ini ketika Salma pingsan karena terbentur bola basket, Nathan membantunya membawa ke ruang UKS. Nah, Nathan dengan gentle menemani Salma hingga siuman. Nah, di sini terlihat raut wajah Nathan yang khawatir karena keadaan Salma. Nah, kembali lagi sama aku. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang ideal diri dan identitas diri. Ideal diri itu apa sih? Ideal diri itu persepsi atau gambaran individu
gambaran suatu tokoh yang memiliki identitasnya masing-masing atau standarnya masing-masing. Nah, kalau dari film Dear Nathan ini, itu Nathan-nya itu lebih ke iri gitu loh sama Daniel, karena Daniel yang pertama itu dia lebih jenius dan keluarganya juga lebih sayang ke Danielnya. Lalu yang kedua ada identitas diri. Identitas diri itu dimana suatu tokoh sudah menyadari dia itu beda dengan yang lainnya. Nah, di scene ini itu Nathan rada marah gitu. Kenapa? Karena pas lagi Nathan di rumah nungguin Salma pulang, ternyata Salmanya tuh diantarin sama Aldo. Nah, di situ Nathan itu terlihat sangat jelas, sangat mudah terpancing emosinya. Dan di situ mereka melakukan pertikaian, tetapi ditengahi oleh mamanya Salma dan Salma itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi itu merupakan pemberian makna pada penginderaan kita. Pada scene ini, Dinda datang untuk menemui Nathan. Ia datang untuk meminta maaf akibat perbuatannya di masa lalu. Dinda ini hanya ingin berhubungan baik dengan Nathan. Namun ternyata Salma diam-diam melihat Nathan dan Dinda sedang berpelukan. Nah, persepsi ini yang membuat berbeda. Salma menganggap Nathan mengkhianatinya. Dapat dilihat dari raut wajah Salma yang kaget ketika ia sedang melihat Nathan dan Dinda berpelukan. Matanya Salma pun berkaca-kaca. Nah, contoh kedua dari persepsi ini tuh ada pada scene di menit 58 di mana Nathan ini mengatakan kepada ibunya bahwa ia bukanlah Daniel atau adik kembarnya itu yang sudah mati. Kenapa sih scene ini tuh masuk ke dalam persepsi? Karena dalam sudut pandang ibunya atau persepsi ibunya, Nathan itu adalah Daniel, adik kembarnya yang sudah mati itu, dan Nathanlah pembunuhnya. Bisa dilihat dari sorot mata ibunya yang tajam dan seperti marah karena ia sambil berteriak. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang bahasa pada film Dear Nathan ini. Penggunaan bahasa apa aja sih yang ada di film ini? Nah, berbeda dengan drama percintaan di Indonesia ya yang dulu-dulu, tapi kalau di film Dear Nathan ini nih nyuguhinnya tuh dialog yang realistis, beda sama drama-drama percintaan pada umumnya di Indonesia yang biasanya pakai kalimat puitis sama sinematografi yang rumit. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena di sini nih mencerminkan gaya bahasa masyarakat di Indonesia, teman-teman. Nah, dimana menjelajahi karakternya tuh tidak terlalu berlebihan. Jadi karakternya tuh nggak terlalu dilebih-lebihkan filmnya nih ini. Terus terlihat dari scene pada menit 24:41 sama 35:27 dimana Nathan menggunakan bahasa informal terhadap neneknya ketika Nathan datang ke pesta ulang tahunnya. Nah, dengan menjanjikan kalau misalkan Nathan tuh bakal datang di setiap acara ulang tahun neneknya. Tapi ketika bahasa formal itu digunakan ketika Nathan bersama teman-temannya, menggunakan bahasa yang gaul gitu ya, kayak komunikasi antar teman aja seperti biasa gitu. Nah, kali ini aku akan ngejelasin tentang bahasa. Nah, kebanyakan film anak muda zaman sekarang itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Namun berbeda dengan film Dear Nathan. Nah, film Dear Nathan ini menggunakan bahasa yang cukup realistis dan mencerminkan gaya bahasa masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Nah, di sini aku akan ngejelasin dua scene, yaitu bahasa informal dan formal. Nah, bahasa informal yang digunakan Nathan sendiri, di mana ketika dia berbicara dengan Afifah, sahabat Salma, dengan dia mengatakan, ya udah, kalau lo mau keluar aja, ribet banget hidup lo. Nah, dapat diartikan bahwa itu adalah bahasa yang informal. Nah, masuk ke contoh scene yang formal. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Nathan sedang berbicara dengan sang nenek. Nah, di sini dia mengatakan, mulai sekarang aku janji akan datang. Nah, dapat dilihat kan dari kedua bahasa yang digunakan oleh Nathan. Nah, selanjutnya ini ada bahasa. Bahasa yang selanjutnya mau aku bahas itu ada pas lagi mamanya Nathan tuh marah sama Nathan-nya. Kenapa? Karena Nathan itu mulai menyadari mamahnya kalau ialah Nathan, bukan Daniel. Nah, yang kedua, ini pas lagi Afifah mendoktrin Salma kalau misalnya jangan sama Nathan, tapi Nathan-nya itu malah meledekin Afifah kayak, lo jangan kayak gitu deh, nanti lo naksir sama gue. Nah, maksud dari situ itu Nathan-nya itu
menggunakan bahasa gaul. Lalu yang ketiga, ini jenis bahasanya itu menggunakan teks pesan atau SMS yang dilakukan oleh Nathan dan Salma. Dan yang terakhir, ini menggunakan jenis bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, di mana Dinda ini menyapa Nathan dengan good morning. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pesan nonverbal. Sebelumnya saya akan menjelaskan pesan nonverbal itu apa. Pesan nonverbal itu beda gitu sama pesan verbal. Kalau pesan verbal itu tuh lewat lisan maupun tulisan. Kalau pesan nonverbal itu lewat gestur tubuh, kode-kode, lambang, kayak gitulah. Nah, di film Dear Nathan ini yang contoh dari pesan nonverbal ada pada menit ke-13, di mana Salma ini mau menuju rumah untuk berjalan ke terminal bis, tetapi Salma itu diganggu oleh dua orang laki-laki yang asing gitu. Nah, gestur tubuh Salma itu merasa tidak nyaman, kayak ia tuh berjalan cepat, terus raut wajahnya tuh terlihat cemas dan gelisah. Itu merupakan bentuk atau contoh dari pesan nonverbal. Kemudian contoh yang kedua itu terdapat pada scene menit ke-46 gitu, di mana Nathan itu mengajak Salma untuk berpacaran, kemudian Salma itu menerima tawaran Nathan. Nah, kemudian mereka berdua itu berpegangan tangan. Berpegangan tangan tuh merupakan contoh dari pesan nonverbal, di mana memiliki arti ketertarikan antara keduanya. Nah, selanjutnya di sini aku akan jelasin tentang emosi. Nah, kebanyakan orang taunya emosi itu cuma marah-marah aja. Tapi di sini aku akan jelasin kalau emosi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada emosi fasilitatif atau emosi positif, yang dimana emosi ini tuh mengacu pada jenis emosi yang memiliki dampak positif pada situasi tertentu. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan emosi yang membantu individu berinteraksi sosial, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kinerja mereka itu menjadi lebih baik. Nah, emosi yang kedua ada emosi debilitatif atau emosi negatif. Berbeda dengan emosi sebelumnya, emosi negatif ini memiliki efek negatif dan secara signifikan itu merusak kinerja individu lain, yang dimana terjadi ketika seseorang bereaksi terhadap situasi atau peristiwa dengan cara yang melebih-lebihkan dan mengganggu keseimbangan emosional mereka. Oke, aku bakal nunjukin emosi fasilitatif atau emosi positif. Jadi pada scene ini terdapat Salma dan Nathan yang sedang berkencan setelah Nathan mengungkapkan perasaannya dan menjadi kekasih Salma. Dapat dilihat dari raut wajah Salma, ia tersenyum lebar saat berboncengan dengan Nathan. Nah, scene selanjutnya menggambarkan kegembiraan Salma karena ia berhasil merubah penampilan Nathan. Ia tersenyum dengan lebar. Nathan itu biasanya kalau pakai seragam tidak rapi. Nah, tiba-tiba menjadi rapi. Banyak pelajar yang lain pun yang kaget dan kagum melihat Nathan. Tapi Nathan dengan percaya dirinya berjalan dengan gagah. Nah, aku bakal kasih tahu nih dua emosi fasilitatif selanjutnya nih. Pada scene ini nih, ketika ayah Nathan sama Nathan udah berdamai dan Nathan tuh ngejengukin adiknya yang baru lahir nih teman-teman. Nah, pada scene ini nih terlihat banget nih suasananya tuh ramai, terus semuanya berkumpul. Nah, terus Nathan tuh bersalaman dengan ayahnya dan ibu sambungnya sebagai tanda hormat dan kerukunan. Nah, selanjutnya ada scene terakhir banget nih tentang Salma sama Nathan lagi ujian-ujianan. Lucu gak sih? Nah, scene ini nih ngeliatin banget kalau misalnya raut wajah Nathan sama Salma tuh ceria sama lepas gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh emosi debilitatif atau emosi negatif. Nah, ada dua contoh. Contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama ini tuh ada pada scene menit ke-43, di mana pada scene ini tuh Sally, kakak tingkatnya Salma itu menghampiri dan memarahi Salma karena ia merasa tersaingi dan membenci Salma karena menurut dia itu Salma itu mencoba mendekati dan juga menarik perhatian Nathan. Nah, emosi debilitatifnya itu Sally ini tuh terlihat amarah dan juga mengeluarkan nada bicara yang tinggi atau keras, dan juga Salma itu mengerutkan dahinya seperti ingin melawan Sally kakak tingkatnya ini. Kemudian contoh kedua itu ada pada menit 6, di mana scene ini tuh Nathan itu sedang berkelahi dengan kakak tingkatnya karena Nathan itu tidak suka kalau melihat kakak tingkatnya itu memalak juniornya. Nah, pada emosi debilitatif ini tuh Nathan itu langsung berkelahi dan terjadi adu otot gitu sama kakak kelasnya itu. Di sini ada emosi yang negatifnya. Ini dimana scene Nathan membela Salma karena Salma itu digodain sama preman-preman di pinggir jalan. Lalu selanjutnya ini scene ayahnya Nathan yang tiba-tiba datang ke rumahnya Nathan untuk menjual rumahnya. Pasti Nathannya marah dong ya. Nah, di situ terjadi pertikaian antara papahnya Nathan dengan Nathan. Dan akhirnya Nathan meninggali rumahnya itu tersebut.
Oke, sekarang kita masuk ke gaya konflik. Gaya konflik yang mau aku bahas di sini yaitu gaya konflik menghindari atau avoiding. Jadi pada menit 5836 terdapat Nathan dan ibunya yang sedang mengobrol. Ibunya menatap Nathan dengan tatapan yang melotot. Nathan itu berusaha mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, namun ibunya tetap tidak mempercayai akan kenyataan tersebut. Nah, di scene berikutnya yaitu pada menit 50.23 terdapat Salma, Nathan, dan Aldo. Nah, Salma itu udah berjanjian dengan Nathan untuk pergi, namun terhalang oleh Aldo karena ada jadwal rapat OSIS. Nah, tapi akhirnya Salma tetap memilih untuk pergi bersama Nathan. Tadi kan temen aku ngejelasin tentang gaya komunikasi avoiding nih ya, yang tentang kalak-kalak. Sekarang aku bakal jelasin tentang akomodasi nih. Apa sih gaya komunikasi akomodasi ini contohnya? Nah, pada scene ini nih terlihat ketika Salma menyampaikan isi hatinya Nathan kepada ayahnya, dan ayah Nathan tuh mendengarkan dan menyimak apa yang Salma sampaikan. Nah, Salma tuh berharap banget ayahnya tuh mengerti kalau misalkan Salma tuh sangat menyayangi Nathan. Nah, ia mengatakan sambil menangis. Selanjutnya ada gaya komunikasi kompromi, teman-teman. Apa sih gaya komunikasi kompromi ini di scene film dari Nathan ini nih? Nah, di sini nih Nathan menunjukkan dengan cara memeluk ayahnya nih, karena dia terharu karena ayahnya meminta maaf dan adanya rasa keterbukaan antara ayah dan Nathan. Nah, kebahagiaan tuh datang kepada ayah Nathan karena berhasil membujuk Nathan untuk pulang ke rumah. Nah, dimana di selanjutnya tuh ayah sama Nathan tuh udah saling memaafkan dan udah udah damai sama apa yang terjadi di masa lalu. Ke ujung acara, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari hasil analisis film dan Nathan yang udah kita analisis dari kelompok 2. Saya Halimah, pamit undur diri.